Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada para asatid, para guru, pengurus DKM, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat Aisyah, rahimani wa rahimakumullah. Pertama, tentu kita merasa wajib untuk senantiasa bersyukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana atas segala karunia-Nya pada kesempatan malam hari ini, malam ke-12, alhamdulillah kita bisa melaksanakan puasa dengan baik. Mudah-mudahan kita berlanjut sampai akhir Ramadan dan mendapatkan gelar muttaqin insyaallah. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang istiqomah dalam meneruskan perjuangannya. Ada satu pointer yang perlu kita renungkan sebelum sampai ke materi, bahwasanya untuk bisa mendapatkan hasil berbeda, lakukan cara berbeda. Sebab apa? Kalau kita melakukan cara yang sama, hasilnya sama. Nah, kalau tahun lalu Ramadan kita membaca Quran, tetapi tidak dipahami maknanya. Sekarang sama, membaca Quran juga, tapi tidak dipahamin maknanya, tidak dibaca terjemahnya, sama, hasilnya sama. Coba hari ini dirubah dengan cara berbeda. Setiap satu juz kita baca terjemahannya. Demikian pula amalan ibadah yang lain. Jadi tepat kalau hari ini tema yang diberikan kepada saya, keutamaan ilmu dalam beribadah. Saya ambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, fadlul ilmi alal abidi kafadli ala adnakum. Tsumma qala Rasulullah sallam, innallaha wa malaikatahu ahlas samawati wal ardi hatta namlati fi juhri hawa hatta al-khuta la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Artinya kurang lebih begini. Dan diriwayatkan dari Abu Umamah, ia berkata dijelaskan kepada Rasulullah tentang dua laki-laki, satu orang laki itu ahli ibadah dan satu laki lainnya adalah orang alim. Jadi dua laki-laki, yang satu ahli ibadah luar biasa, satu seorang alim. Maka berkatalah Nabi Muhammad SAW, keutamaan orang yang alim atas orang ahli ibadah itu seperti keutamaannya aku atas orang yang paling rendah atau paling bodoh di antara kalian. Bayangkan saja, keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah seperti ahli ibadah yang tidak berilmu, maksudnya keutamaan Rasul dengan orang yang paling bodoh, jauh sekali gitu ya. Kemudian Rasul bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya dan seluruh penghuni langit dan bumi sampai semut di dalam lubangnya, sampai semua ikan dalam lautan, itu semuanya mendoakan orang yang mengajarkan kepada manusia lainnya tentang kebaikan. Ini ilmu. Jadi makanya tidurnya orang yang berilmu lebih baik daripada ibadahnya orang tanpa ilmu. Bapak bisa bayangkan ya, Bapak tidur, tapi mau tidur karena tahu ilmunya, wudhu dulu, sholat 2 rakaat misalkan, terus begitu sudah berdoa tidur, kemudian baca subhanallah, subhanallah 33, alhamdulillah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, baca ayat kursi, tidur. Sepanjang tidur di sisi Allah, Bapak bukan dicatat lagi tidur, sedang berzikir. Coba Bapak bayangkan, pernah nggak berzikir tiap malam nggak tidur? Nggak, sekarang nggak usah, nggak tidur. Bapak tidur tapi nilainya bedanya di mana? Lakukan cara berbeda. Agar hasilnya berbeda. Orang tidur biasa kan, blok tidur. Biasa itu. Agar berbeda Pak, lakukan cara berbeda agar hasilnya berbeda. Sama tidurnya, tapi bangun tidur berbeda. Ini cuma hilang lelah, yang satu hilang lelah iya, plus pahala berzikir sepanjang malam. Oke, saya bacakan lagi.
ilmu itu harus sebelum amal. Jadi al ilmu qabla amal. Imam Bukhari radhiyallahu anhu berkata dalam kitabnya berilmu sebelum beramal. Dengan menafsirkan dari firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Maka ketahuilah artinya bahwa sesungguhnya tidak ada ilah atau sesembahan atau Tuhan selain Allah, dan mohon ampunlah bagi dosamu dan bagi dosa orang mukmin, laki-laki maupun perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal. Surat Muhammad ayat 19. Ayat tersebut memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berilmu terlebih dahulu dengan firman-Nya, maka ketahuilah atau berilmulah. Jadi suruh berilmu dulu. Sebelum berucap, berbuat, yaitu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari menjelaskan dalam kitab Sahih Bukhari dalam bab al-ilmu qoblal al-qaul wal amal, ilmu sebelum berkata dan beramal. Apa kata beliau? Tidaklah sesuatu amalan itu dianggap sah tanpa didasari dengan ilmu. Jadi amalan tidak sah kalau tidak didasari ilmu. Bapak Mutoi paling gamblang. Perintah Allah wamil asharihum yastaghfirun. Di waktu sahur suruh apa? Banyak istighfar. Tapi sebagian masjid saudara-saudara kita yang dilakukan apa? Bangun sahur, sahur Bapak Ibu, terus menyampaikan syair-syair. Ada ilmunya nggak kira? Saya khawatir tambah dosa gitu. Orang yang baru tidur karena malamnya anaknya sakit, terak-terakan jadi bangun. Ada sebagian lagi nikmat sholat tahajud dengan teriakan dia jadi tidak khusyuk. Coba. Sebabnya apa dia melakukan? Tanpa ilmu. Katanya, bayangkan itu kan. Beda langit dan bumi Pak. Oke, saya teruskan ya. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, saya terjemahkan aja biar waktunya cukup karena ini hanya kultum. Orang yang beramal tanpa ilmu bagai orang yang berjalan tanpa ada panutan. Gak jelas ke kanan kemari gitu ya. Sudah dimaklumi bahwa orang yang berjalan tanpa panutan, tanpa GPS akan mendapatkan kesulitan dan sulit untuk selamat. Taruhlah ia bisa selamat, namun itu jarang. Menurut orang yang berakal, ia tetap saja tidak dipuji, bahkan dapat celaan. Jadi nggak ada lah tanpa ilmu, semua dengan ilmu. Gurunya Ibnu Qayyim, yaitu Ibnu Taimiyah mengatakan, "Mang faraqad dalila dallas sabil wala dalila illa bima jaa bihir rasul." Siapa yang terpisah dari panutan jalannya, maka tentu ia akan tersesat. Tidak ada panutan yang terbaik bagi kita selain dengan mengikuti ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah nggak ada GPS lebih hebat. Lebih tinggi lagi apa? Rasul panutannya apa? Quran. Dzalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin. Quran ini nih tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Bapak ngerenungin nggak sih kalimat tidak ada keraguan gitu? Seorang narapidana di barat sana, penghuni lapas di barat itu kan banyak perpustakaan. Nah ini narapidana baru begitu lihat perpustakaan pada rusak, bukunya dibaca terus, orang sedang suka baca. Ada satu rak itu nggak ada yang nyentuh, ternyata raknya orang Islam. Orang narapidana baru ini penasaran, diambil satu buku, ternyata Al-Quran yang diambil dia. Begitu dibaca, bab surah Al-Baqarah, bahasa Inggris, bahasa Indonesia kurang lebih buku ini tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi mereka yang bertakwa, gemetar dia. Kok ada sih buku tidak ada keraguan? Berarti yang menulis maha sempurna. Kita baca berulang kali, nggak ngefek tuh. Gemetar, kalau ini nggak ada keraguan di dalamnya, berarti yang menulis maha sempurna. Nggak ada ragu Pak. Masuk Islam nih ya Pak. Tidak ada keraguan. Kalau di Quran dikatakan bahwasanya orang yang puasa, la'alakum tattaqun, akan menjadi bertakwa, hakul yakin benar. Kalau bertakwa akan dikasih jalan keluar, dikasih rezeki, dikasih kemudahan dalam segala, ya hakul yakin benar. Nggak ada keraguan. Coba yang dosen atau guru, pernah nggak membaca buku? Buku saya tidak ada keraguan di dalamnya, ada? Nggak ada, saya udah nulis 5, sekarang lagi ke-6. Di awal itu selalu tulis, kalau ada kritik dan saran. Karena pasti rapi saya menulis tetap aja, karena ilmu tidak terbatas.
Quran enggak Pak, mengawalinya tidak ada keraguan di dalam. Inilah petunjuk Rasul, petunjuk ke ini, kita punya ini dan amalia Rasul. Maka kalau kita mencari GPS, tidak ada ilmu kecuali ilmu datang dari Allah dan Rasul. Maka syarat ibadah diterima apa? Berilmu, i'tiba Nabi, yang kedua ikhlas. Udah 3 aja. Sekarang ikhlas, tapi nggak i'tiba Nabi gimana? Kita suruh misalkan sahur mengakhirkan, kita bangga sahur jam 1. Suruh mensegerakan buka, kita nanti bukanya 9 karena merasa keren, lebih lama puasanya. Kacau nggak gitu? Kacau. Oke, saya teruskan. Imam Hasan Al-Basri menyampaikan, orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang berjalan bukan pada jalan yang sebenarnya. Orang yang beramal tanpa ilmu hanya membuat banyak kerusakan dibanding mendatangkan kebaikan. Tuntutlah ilmu dengan sungguh-sungguh, namun jangan sampai meninggalkan ibadah. Gemarlah beribadah, namun jangan sampai meninggalkan ilmu. Karena ada segolongan orang yang rajin ibadah, namun meninggalkan belajar. Jadi dua-duanya harus seimbang. Ada orang rajin ibadah tanpa ilmu, bahaya. Karena ibadah 1000 tahun bisa nggak berarti dibanding dengan orang yang sesaat mencari ilmu. Pernah mendengar kisahnya? Orang rajin ibadah di mihrab tapi nggak nambah ilmu. Begitu keluar ada orang meninggal, nggak diurus, padahal fardu kifayah. Karena nggak tahu. Fardu kifayah, nggak ada yang ngurus mayat. Harusnya kalau siapa yang tahu duluan diurus itu. Karena fardu kifayah. Lalu setan, jin, wah ini orang bodoh. Kamu tadi ngeliat ada orang mati. Iya, kenapa kamu biarkan? Itu kan fardu kifayah, diterangin seakan-akan kiai gitu. Terus harus bagaimana? Mulai besok kamu beribadah dengan mengkalungkan dalam dadamu dengan seekor bangkai tikus untuk menebus kesalahannya. 60 tahun ibadahnya sia-sia, ada tikusnya. Sah nggak gara-gara ada bangkai? Nggak, itulah orang beribadah tanpa, ini ekstrim banget lah inilah. Berapa banyak kita lihat sekarang, mungkin diantara kita menjalankan ibadah, tapi tanpa ilmu. Misalkan, maaf ya, ini bukan masalah Pak Rahmat bagian apa saya menyampaikan. Rasul menyunahkan setiap assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum salat fardu. Apa yang lakukan berikutnya? Istighfar. 3 kali. Enggak ada lagi amal lain. Istighfar. Ada enggak di antara kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Ada enggak? Ada. Walam ya, saya mungkin ilmu saya yang kurang. Saya mencoba beberapa ini di fikih. Fikih sunnah, fikih sunnah saya baca. Ba'da salam, istighfar. Bukan yang lain. Contoh, setelah itu apa? Subhanallah, subhanallah. Hari yang baca lain. Saya pernah satu Jumatan, lama sekali karena habis salam, dia Fatihah, 7 kali Fatihahnya. Anas 7 kali. Wah saya mau pergi lama banget, nggak enak saya. Imamnya orang lain, saya ceramah doang. Coba cari di mana itu. Menurut dia dikatakan tersinggung nggak dia? Tersinggung, ini kan baik. Padahal nggak ada kebaikan, kecuali datang dari Allah dan Rasul. Paham ya di sini ya? Mau nggak mau saya harus ungkap seperti itu. Oke baik. Umar bin Abdul Aziz juga pernah berkata, mana abadallah bihari ilmin karena mausidul aksara mimma yuslihu. Siapa yang beribadah kepada Allah tanpa didasari ilmu, maka kerusakan yang ia perbuat lebih banyak daripada maslahat yang ia peroleh. Kata siapa? Umar bin Abdul Aziz. Lalu hadis Rasulullah, ibadah tanpa ilmu tertolak, man ahdasa fi amrina hada ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa membuat suatu perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asal usulnya, maka perkara tersebut ditolak. Jelas ya? Berarti betul. Nah, saya ingin menutup dengan konsep yang kekinian dari buku saya Matematika Waktu, bahwasanya orang berilmu mampu melipat gandakan amal. Dengan apa? Waktu sama isi beda, waktu sama hasil beda. Ini sama Ramadan, sama-sama 30 hari, berarti waktunya sama, isinya beda. Yang satu tahu ilmu, begitu puasa dia memberi buka orang lain, 10 orang. Plus sawalan, jadi orang lain hanya 1 tahun dapat pahala dengan sawal, dia dapat 8 tahun. Karena dia ngasih orang 6, kita sendiri. Waktu sama, isi beda. Dia mau tidur, saya agak, dia mau tidur, ini buat saya Pak. Putar ya, saya minum ya. Daripada saya enggak bunyi.
Mohon maaf Pak, ini ceramah yang ketiga hari ini Pak dari. Jadi agak olinya kurang. Oke, saya sampaikan tadi. Jadi waktu sama isi beda. Makanya yang pertama lakukan cara berbeda agar punya hasil yang berbeda. Yang kedua, harus punya konsep. Waktu sama isi beda. Waktu sama hasil beda. Ini Bapak waktu sama jam 8, kita lagi terawih di sini. Ada nggak yang lagi nongkrong di luar? Waktunya sama jam 8, di sana dapat apa, di sini dapat, beda nggak? Beda. Sama-sama di Ramadan, 30 hari Ramadan. Ada yang puasa Ramadan satu sama dengan kita sebulan, tapi dapat pahalanya setahun karena Syawal. Tapi ada nggak dapat sampai 15 ribu? Ada, saya punya teman pesantren gratis, santrinya nggak banyak, cuma 15 ribu. Dibiayai sama dia semua, buka semua. Berarti dia sekali puasa dapat 15 tahun. Masya Allah. 15 ribu tahun, karena santrinya 15 ribu. Contoh, nah untuk melipat kali gandakan amal, Bapak punya ilmu ini, beda ilmu dengan yang tidak berilmu. Pertama waktu, tadi waktu sama isi beda. Di bulan Ramadan ini ada waktu yang Bapak harus kejar, yaitu malam Lailatul Qadar, satu malam bernilai dengan 1000 bulan. Maka bodoh kalau kita tidak mengejarnya. Persiapkan diri kita, bagusin visi kita sekarang, terus semangat iman kita agar kita mau itikaf. Oke, yang kedua, tempat. Soft pertama dengan soft paling belakang beda nggak? Beda, tempat. Rajin-rajinlah di Ramadan kejar soft pertama. Jangan seperti saya terlambat tadi. Jadi harus lewat sini. Karena jauh Pak, jangan samain ya. Oke, waktu. Terus, kalau Bapak punya uang, saran saya Bapak umroh di 10 hari terakhir. Itikaf di Masjidil Haram. Karena Pak, sholat di sana, satu kali sholat sama dengan 100 ribu di tempat lain. Saya ingin gambaran ya, sholat di masjidku lebih utama dari 100 ribu sholat di masjid lainnya, selain di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100 ribu sholat tempat lain. Jadi begini gambarannya. Kalau Bapak tiap hari sholat 12 rakaat di Indonesia ini, maka dalam setahun Bapak cuma 4.320. Setiap hari 12 kali 365. Kurang lebih gitu ya, 360 lah. 4.300. Orang di Masjidil Haram, sholat 2 rakaat sama dengan 200 ribu. Kita yang setahun cuma 4.320. Lalu kalau kita ingin sama dengan orang yang 2 rakaat di sana kerjakan cuma 10 menit, maka 200 ribu dibagi 320 sama dengan 46 tahun 3 bulan 16 hari. Jadi di sana 10 menit, di sini berapa? 46 tahun. Nah kalau di sana 10 rakaat, ya kali aja. Berarti 46 ribu tahun. Coba, 460 tahun. Oke, itu gambarnya. Kemudian cara, setelah Bapak waktu, tempat, cara. Caranya gimana? Kalau Bapak tahu ilmu, ada di sini kajian atau sholat subuh enak, ada kajian. Bapak dapat kajian satu. Tapi kalau Bapak ngajak orang lain ngaji, ngajak orang lain sholat. Bapak sholat, orang lain sholat, Bapak dapat pahala dari mereka. Cara itu. Yang terakhir dampak, yaitu apa kalau dampak? Misalkan memberi buka puasa itu dampak. Ya, yang terakhir adalah kebiasaan yang Bapak bangun terus menerus. Bapak sholat malam rutin terus, sudah berapa lama? Sakit, Bapak nggak sholat malam, pahala tahajudnya datang. Atau Bapak safar yang nggak mungkin tahajud. Selama safar, pahala tahajudnya datang kepada Bapak. Bapak rutin baca Quran terus, tahu tuh sakit nggak bisa baca Quran, bersuara pun nggak. Maka Pak, selama Bapak sakit, pahala baca Quran tetap datang. Maka pelihara satu amalan yang luar biasa. Jangan pernah tinggalkan. Rutin itu dijaga. Baik, saya ini yang bisa sampaikan. Jadi judulnya bagus sekali dan sebagai penutup, ilmu juga 4 faktor pelipat ganda amal, waktu, tempat, cara, dan dampak. Mudah-mudahan kita kuasai. Cari tahu waktu sama isi beda pelajari, tempat sama isi beda, kemudian cara terakhir adalah dampak. Mudah-mudahan kita dikiranya Allah Subhanahu wa taala semakin hari bertambah ilmu dan ilmu bermanfaat sehingga kita bisa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, digolongkan orang-orang yang berilmu, dan tepatnya orang berilmu adalah bersama-sama orang soleh terdahulu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan saya. Kalau ada yang benar datang dari Allah Ta'ala, kalau ada yang salah dari saya pribadi, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.